Halo guys, selamat datang. Desriati menyapa kamu kembali para penggemar drama Cina. Tentunya kamu tidak bosan-bosannya menonton drama Cina, bukan? Ya, tentu saja. Karena para penulis skenario drama Cina selalu berlomba-lomba menampilkan jalan cerita yang bagus, dan juga yang tak kalah penting adalah menampilkan para pemain utama yang super duper cantik, tampan, keren, dan rata-rata berusia muda, namun dengan bakat akting yang luar biasa. Nah, kali ini isi konten video kita adalah tentang para pemain utama yang kini sukses mendapatkan banyak tawaran drama, padahal dulu-dulunya sebelum sukses mengantongi peran utama, mereka adalah hanya peran pembantu. Yuk, langsung saja kita tampilkan siapa-siapa saja mereka. Dimulai dari urutan ke-7, yaitu aktor tampan Lee Hong Yi. Lee Hong Yi lahir pada 26 Juni 1998 di Liaoning, Shenyang, Cina, yang adalah seorang aktor dan penyanyi Tionghoa. Saat ini belajar Akademi Musik Kontemporer Beijing. Lee Hong Yi adalah mantan magang SM Entertainment. Pelatihannya di Korea hanya selama 3 bulan, dan karena berbagai alasan, ia memilih mundur untuk melanjutkan studinya. Pada tahun 2014, Lee Hong Yi melakukan debut aktingnya di sitkom Sister Nose, yang kemudian berperan dalam drama web fantasy Intouchable. Di tahun yang sama, tahun 2014, Lee Hong Yi membuat debut layar lebar di film roman remaja Yesterday Once More. Film anggaran rendah ini menjadi hit box office dan meningkatkan pengakuan untuk Lee Hong Yi. Pada tahun 2017, Lee Hong Yi memainkan peran utama dalam serial komedi romantis Master Devil Do Not Kiss Me. Web drama ini menjadi hit dan menyebabkan peningkatan popularitas untuk Lee Hong Yi. Di tahun 2018, Lee Hong Yi membintangi serial web fantasy roman My Love from the Ocean dan web drama fiksi ilmiah 24 Hours. Pada tahun 2019, Lee Hong Yi membintangi drama periode fantasi Prodigy Heller dan drama roman sejarah Love Better Than Immortality. Pada tahun 2020, Lee Hong Yi membintangi drama percintaan di tempat kerja Parallel Love. Di urutan ke-6, aktor tampan Cheng Yi. Cheng Yi lahir di Provinsi Hunan, Cina, adalah seorang aktor dan penyanyi Tionghoa. Dia membuat debut televisinya pada tahun 2011 saat masih kuliah, ketika dia muncul di serial televisi Cina Beauty World. Tahun berikutnya, di tahun 2012, Cheng Yi lulus dari Central Academy of Drama dan melanjutkan untuk membuat debut filmnya di Haunting Love. Pada tahun 2016, ia tampil dalam serial televisi Tiongkok yang sukses, Noble Aspirations, yang membantunya mendapatkan lebih banyak popularitas di Tiongkok. Pada tahun yang sama, ia memenangkan penghargaan dalam kategori penghargaan pendatang terbaru pada upacara penghargaan Donyus ke-7 yang diadakan di Pusat Seni Pertunjukan Beijing. Cheng Yi kemudian tampil dalam film dan drama seperti The Big Rescue pada tahun 2018, The Lost Tomb 2 Explore with the Note 2019. Cheng Yi membuat debut musik solonya pada tahun 2017 dengan single Goodbye to the Past. Dia telah merilis 2 lagu tambahan, satu berjudul Living Like Raging Wave pada tahun 2019 untuk The Lost Tomb 2 Explore with the Note, dan satu lagi pada tahun 2020 berjudul Good untuk Love and Redemption. Pada tahun 2020, Cheng Yi memainkan peran utama bersama Yuan Bingyan dalam drama hit Love and Redemption, dan drama ini menjadi salah satu drama kostum tradisional yang sukses besar di tahun ini. Di urutan
urutan kelima yaitu ada aktris cantik Yuke Chen yang lahir sebagai Chen Chen pada tanggal 29 Juli 1992 di Chengdu. Dia belajar seni pertunjukan di Jincheng College of Sichuan University. Setelah lulus, Yuke Chen bekerja sebagai figuran di Hengdian World Studios. Pada tahun 2015, saat bekerja sebagai tambahan di set film A Chinese Odyssey Part 3, Yuke Chen ditemukan oleh aktris Tiffany Tang dan kemudian menjadi salah satu aktor pertama yang masuk ke studio Tang. Pada tahun 2016, Yuke Chen mendapat pengakuan atas perannya sebagai seorang putri yang lancang dan menggemaskan dalam drama sejarah The Princess Weiyong yang diproduksi oleh studio Tiffany Tang. Untuk penampilannya, ia memenangkan penghargaan pendatang baru di upacara kualitas drama televisi Cina. Pada tahun yang sama, ia membintangi film web usia Manhunter, memainkan salah satu peran utama. Pada tahun 2017, Yuke Chen berperan dalam peran utama pertamanya dalam drama web fantasy Private Susan Gakuen bersama aktor tampan Wang Yibo. Dia kemudian membintangi drama kampus Fresh Teachers, memainkan peran pendukung sebagai salah satu siswa. Pada tahun 2018, Yuke Chen membintangi drama romantis fantasi hit Aces of Love, memerankan seorang putri iblis yang lancang. Pada tahun 2019 sampai sekarang, popularitasnya semakin meningkat. Pada tahun 2019, Yuke Chen membintangi sebagai salah satu pemeran utama wanita Zhao Min dalam drama wuxia 2019 Heavenly Sword and Dragon Slaying, berdasarkan novel dengan judul yang sama oleh Jin Yong. Dia menerima ulasan positif untuk penampilannya dan mengalami peningkatan popularitas. Pada tahun 2020, Yuke Chen membintangi drama romansa sejarah The Love Last Two Minds bersama Yu Menlong, memainkan dua peran, dan pada tahun yang sama ia membintangi drama roman wuxia And the Winner is Love bersama aktor tampan dan manis Luo Yunxi yang memerankan pemeran utama wanita yang naif yaitu Zhong Suezi. Di urutan keempat yaitu ada aktor tampan Xing Jiaolin yang juga sekaligus merupakan seorang model dan penyanyi asal Tiongkok. Dia terkenal karena perannya sebagai Yue Qi dalam Princess Agents yang memainkan peran sebagai tangan kanan kepercayaan Yuan Yu, yaitu seorang prajurit yang setia dan hebat yang selalu bertarung bersama Yuan Yu pada tahun 2017. Dan dia semakin populer sejak berperan sebagai Mo Liancheng dalam drama The Eternal Love di tahun yang sama yaitu 2017. Dia memulai debutnya pada tahun 2015 dengan film Back to 20. Dia adalah mantan trainee dari SM Entertainment. Selama hari-hari pelatihannya, dia berada di Video Wolf drama episode 1 EXO. Dia meninggalkan XM karena dia ingin mengejar karir hanya di Tiongkok. Hingga kini, dia menjadi sangat terkenal berkat perannya dalam The Eternal Love series pada tahun 2017. Di urutan ketiga yaitu aktor tampan Sukai, yang juga dikenal sebagai Su Soso atau Kevin Su, yang juga merupakan sekaligus model asal Tiongkok. Pada tahun 2013, Sukai memenangkan kejuaraan kontes model iklan cetak yang diadakan di Guangzhou. Pada tahun 2016, ia menandatangani kontrak dengan Huanyu Film, sebuah perusahaan hiburan milik Yu Zheng, dan ini menjadi awal mulanya dia memasuki dunia industri hiburan. Dia berperan dalam serial televisi Jiao Ge, di mana dia berperan sebagai Yang Jian, dan drama ini masih dalam menunggu jadwal penayangannya. Pada tahun 2018, Sukai membintangi drama romansa sejarah Untouchable Lovers yang diikuti oleh drama istana Story of Yanxi Palace. Dia mendapatkan pengakuan arus utama dengan perannya sebagai Fucha Fuheng dalam Story of Yanxi Palace yang menjadi hit besar di Cina dan di seluruh Asia. Pada tahun 2019, Sukai melakukan debut layar lebar dalam film romansa
Autumn Fairy Tale, dan di tahun yang sama Sukai memainkan peran utama pertamanya dalam drama Xianxia The Legends. Peran Sukai sebagai pangeran iblis yang setia dan pendiam di The Legends mendapat ulasan positif dan dia mengalami peningkatan popularitas. Pada tahun yang sama ia membintangi drama militer Arsenal Military Academy. Forbes Cina memasukkan Sukai dalam daftar 30 Under 30 Asia 2019. Mereka yang terdiri dari 30 orang berpengaruh di bawah usia 30 tahun yang memiliki pengaruh besar di bidang mereka. Di urutan kedua yaitu aktris cantik Zhao Lusi. Zhao Lusi memasuki dunia industri hiburan dengan berpartisipasi dalam pemilihan Supergirl pada tahun 2016 yang dibawakan oleh Hunan TV. Pada tahun yang sama, ia mulai menjadi pembawa acara program variety Wo Xingqing Baozu. Pada tahun 2017, Zhao Lusi melakukan debut aktingnya dengan peran pendukung dalam drama web Cinderella Chef. Pada tahun yang sama, ia memainkan peran kecil sebagai perawat dalam film City of Rock. Di tahun 2018, Zhao Lusi mendapat perhatian untuk peran pendukungnya dalam drama romansa sejarah Untouchable Lovers. Di tahun yang sama, ia memainkan peran utama pertamanya dalam drama sejarah perjalanan waktu Oh My Emperor. Serial ini mendapat pengikut online dan menyebabkan peningkatan pengakuan untuk Zhao Lusi. Zhao Lusi menerima penghargaan pendatang baru di Golden Bud, Festival Film dan Televisi The Ted Network. Pada tahun 2019, Zhao Lusi berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film romantis Autumn Fairy Tale. Berdasarkan serial televisi Korea Selatan Autumn in My Heart. Pada tahun yang sama, ia membintangi drama musik romantis I Hear You, drama fantasi periode Prodigy Heller, dan drama roman sejarah Love Better Than Immortality. Pada tahun 2020, Zhao Lusi membintangi drama romansa Xianxia Love of Thousand Years sebagai seorang putri yang membalas dendam atas kerajaannya yang jatuh. Dia kemudian membintangi drama romansa sejarah The Romance of Tiger and Rose sebagai penulis naskah yang harus bertahan hidup setelah terjebak dalam naskahnya sendiri. Serial ini sukses dan dipuji karena pengaturan dan plotnya yang menarik. Di tahun yang sama, ia membintangi drama romantis Dating in the Kitchen, memerankan sebagai seorang koki yang unik. Di urutan pertama yaitu ada aktor tampan dan muda Song Welong. Meskipun usianya masih sangat muda, namun karirnya benar-benar sangat sukses. Song Welong lahir di kota Dalian, Provinsi Liaoning. Dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang dengan dua kakak perempuannya. Pada usia 9 tahun, Song Welong mengembangkan minat pada seni bela diri klasik setelah menonton film laga The New Legend of Shaolin yang dibintangi oleh aktor Jet Li. Ia mencoba dan belajar kungfu selama 1 tahun di sekolah menengah pertama dan kemudian mendaftar di sekolah seni bela diri Shaolin Togo di Provinsi Henan. Pada tahun 2015, Song Welong diperhatikan oleh fotografer dan perusahaan manajemen ketika dia membuat video dengan temannya saat dia berusia 16 tahun, yang merupakan postingan Weibo pertamanya. Kemudian dia menandatangani kontrak dengan agensi Hwanyo Film, Yuzheng Studio. Di tahun 2016, ia membintangi drama pertamanya, Demon Girl Season 2. Pada tahun yang sama, ia berperan dalam produksi Cina Korea Selatan, Catman. Dia juga berperan dalam film remaja Passage of My Youth yang diproduksi oleh sinematografer Hong Kong, Chung Ka-fai, dan film roman remaja Fleeting Midsummer. Pada tahun 2017, Song Welong membintangi drama roman fantasi Long for You, diadaptasi dari komik The Distance of Light Between You and Me. Serial ini mencapai 1 miliar penayangan selama penayangannya. Pada tahun yang sama, ia juga berperan dalam melodrama remaja Beautiful Ribbon Flower
berlawanan dengan Lin Yun. Kemudian ia memenangkan penghargaan Newcomer of the Year dan New Male Artist of the Year. Pada akhir 2017, ia berkencan sebentar dengan aktris Cina Lin Yun, namun hubungan itu segera berakhir. Pada tahun 2018, Song Wei-long berperan sebagai lawan main Guan Xiaotong dalam drama sejarah Untouchable Lovers, serta dalam film petualangan sci-fi Dream Breaker. Pada tahun 2019, Song Wei-long membintangi film roman remaja Love the Way You Are. Dia memenangkan penghargaan aktor baru terbaik di China Movie Channel Media Awards. Forbes China memasukkan Song Wei-long ke dalam daftar 30 Under 30 Asia 2019 mereka, yang terdiri dari 30 orang berpengaruh di bawah usia 30 tahun yang memiliki pengaruh besar di bidang mereka. Pada tahun 2020, Song Wei-long membintangi drama komedi romantis Find Yourself bersama Victoria Song. Serial ini menjadi hit dan meningkatkan popularitas baginya. Song Wei-long kemudian membintangi drama roman sejarah In a Class of Her Own dan drama keluarga Go Ahead. Dia berada di peringkat ke-45 dalam daftar Forbes China Celebrity 100. Nah, itulah mereka yang dulunya cuma menjadi pemeran pembantu, namun berkat kemampuan akting mereka yang sangat baik, kini mereka menjadi bintang yang sukses dengan mendapatkan banyak tawaran drama menempati posisi sebagai pemeran utama. Jika kamu suka dengan video kita, silakan klik like dan juga kamu bisa memberikan komentar kamu di kolom komen. Untuk mendapatkan info video kita yang terbaru, silakan klik subscribe ya guys, dan kita ucapkan terima kasih sudah menonton.